Saudara, puji Tuhan, hari ini ya kita ada bersama-sama. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan tema sore hari ini adalah yang dicintai dan yang diberkati. Siapa yang mau dicintai Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua amin, amin, amin ya. Kalau dicintai, diberkati Tuhan itu semua mau. Amin, yes saya mau. Tapi saudara, ya firman Tuhan itu ya selalu kalau kita berbuat dosa ya Tuhan itu tidak ada syarat. Kita datang minta ampun, kita diampuni. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi mujizat ya Tuhan dalam hidup kita tuh bersyarat. Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai, diberkati Tuhan, ya ada syaratnya. Dan kita mau lihat sekarang, mari kita buka bersama Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini firman, ini ayat yang dikasih ya dari tema ini saudara. Amsal 3 ayat 3 kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Amsal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat, 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 baca bersama. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini wow enggak? Wow. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kita semua tentu ingin dihargai, ya Pak ya. Nggak usah bilang tidak, ya. Nggak usah sok rohani, ya. Saya nggak mau dihargai Bu, ya. Padahal kalau ketemu orang di mana, itu ya ketemu saya, dia kok nggak senyum, ya. Semua manusia itu pengen dihargai. Itu sudah sifat dasar manusia. Kita nih pengen dihargai, orang tua pengen dihargai sama anak, ya. Semua kita ini pengen dihargai. Kalau kita pengen dihargai manusia, ya itu biasa saudara, dihargai manusia. Tapi ayat ini berkata, kita ini mendapat penghargaan dalam pandangan Allah, Tuhan, dan juga manusia. Saudara, kalau kita mendapat penghargaan di mata Tuhan, wow, itu luar biasa enggak? Saudara merasa itu biasa saja? Ini jemaatnya kok tenang teduh ya, tidak berekspresi gitu ya. Ditanya diam aja gitu ya, ngeliatin aja. Saya pikir nih ini bengong, ngerti atau terpesona dengan saya? Atau bagaimana ya saudara? Saudara mendapat penghargaan, dihargai oleh Tuhan. Itu wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Wow-nya 3 kali ya. Belajar sama saya bilang wow, wow, wow. Nah gitu dong. Ini baru bilang orang Semarang. Saudara, kita dikatakan mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, kalau kita dihargai Tuhan itu seperti apa saudara? Kita dihargai manusia aja, kita terima fasilitas yang begitu luar biasa loh. Iya loh, kita kalau dihargai manusia terima fasilitas nggak? Iya, saya tuh bersyukur. Ya hari-hari ini ketika engkau dihargai Tuhan, maka manusia juga akan menghargaimu. Ya, saya bersyukur hari-hari ini saya bisa pelayanan, ketemu orang-orang yang di mata pandangan dunia mereka itu punya jabatan. Ya, sekarang saya bersyukur saudara ketemu banyak orang yang mereka tuh pejabat, tapi ketemu sama saya itu, Shalom Ibu Debbie, mari Ibu. Ya pelayanan di Mabes Polri, Pak Jenderal keluar nyambut saya depan pintu, Shalom Ibu, mari masuk. Ini jenderal loh. Ya, dia menghormati saya, padahal dia punya banyak ajudan, dia dihormati. Ya, tapi saya datang, Shalom Ibu, mari Ibu, Shalom Shalom Pak, biasa aja Pak, enggak usah kayak gitu.
Tapi ya itulah saudara, ketika Tuhan menghargai kita, maka otomatis ya penghargaan manusia itu pun datang. Itu janji Tuhan. Ya, saya pelayanan di daerah Kalimantan saudara, ya diundang sama bupati, ditelepon, habis dari sini saya harus pelayanan ke daerah. Bupatinya telepon sama bupati sebelah, tolong Bu Debi nanti dikawal ya pakai mobil patwal. Saya bilang enggak usah Bu, enggak usah. Kalau tamu negara saja kamu kawal pakai patwal, ini tamu kerajaan Allah. Padahal biasa aja keles sayanya. Saya nggak minta dikawal-kawal, malah ribet saudara ya. Tapi ya kalau kita mendapat penghargaan di mata manusia saudara, lebih lagi kalau kita dapat penghargaan di mata Tuhan. Jangan cari hanya penghargaan di mata manusia, karena untuk mendapat penghargaan di mata manusia orang bisa pencitraan. Ya, penghargaan di mata manusia saja itu pret. Banyak orang hari-hari ini manis di depan, ya, manis di mulut, tapi di belakang lain. Apalagi hari-hari ini banyak penjilat-penjilat. Mungkin di Semarang tidak ada, kan orang Semarang itu luar biasa semuanya. Ya, halus, lembut, ya, nggak usah memuji diri, sombong loh. Baru dibilang itu udah tepuk tangan semuanya. Kelihatan ya, saudara. Tapi di sana di Jakarta banyak yang begitu, di depan lain, di belakang lain. Di sini semua luar biasa. Insya Allah. Mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan fasilitas surgawi yang akan saudara dapatkan ketika Tuhan menghargaimu. Tapi di sana dikatakan syaratnya. Ayat yang ketiga coba kita balik sama-sama. Itu akan terjadi ketika ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kenapa bangsa Israel itu selalu mengalami penghukuman ketika mereka beralih setia, ketika mereka berubah setia dari Tuhan? Hidup mereka terhukum, mereka masuk di dalam penghukuman. 40 tahun mereka berputar di padang gurun, bahkan satu angkatan mati semua di padang gurun. Tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian. Kenapa? Karena berubah setia dari Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan orang bisa berubah setia? Yang pertama tentunya karena penderitaan. Banyak manusia itu nggak tahan menderita. Banyak orang itu nggak kuat ketika mengalami pencobaan. Ya, melihat sesuatu di depan mata yang lebih indah, tinggalin Tuhan. Itu kisahnya bangsa Israel. Kenapa ditulis dalam Alkitab? Firman Tuhan berkata, perjalanan tentang bangsa Israel ditulis untuk memperingatkan kita yang berada di akhir zaman ini, supaya kita mengambil nilai pembelajaran dari kehidupan bangsa Israel. Mereka itu kalau senang, wah memuji Tuhan. Nanti saudara, nggak ada air, mengutuki Tuhan. Nggak ada makan enak di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, kenapa kamu bawa kita keluar ke sini? Kita mending mati kelaparan, kita mending mati di Mesir, jadi budak di sana nggak apa-apa. Tapi kita makan enak. Daripada engkau bawa kami harus melalui padang gurun ini dan kita nggak bisa makan enak. Itu bangsa Israel ketika mengalami tekanan penderitaan, mereka itu berubah setia. Tapi ketika ada makanan enak, puji Tuhan, haleluya, engkau baik Tuhan. Habis itu dia balik belakang bilang, bercanda. Ya, begitu tuh manusia, agak-agak mirip sama kita kan. Yang namanya kasih dan setia itu diuji ketika kita mengalami penderitaan. Ketika engkau mengalami penderitaan aniaya, dengan air mata engkau berkata, Tuhan engkau baik. Itulah saudara tingkat tertinggi dari kasih dan setia kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa setia kepada sesama kita
Kalau sama Tuhan kita tidak setia, omong kosong. Tuhan bilang gak mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau orang yang di depan matamu saja yang kau lihat kau tidak kasihi. Belajar mengasihi. Bagaimana suami bisa mencintai istri dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, kalau si suami ini mencintai Tuhan. Amin. Makanya tolak ukurnya Tuhan. Anak muda, jangan kau pacaran dengan orang yang gak takut Tuhan, gak cinta Tuhan. Makan itu cinta. Saya selalu berkata, cinta itu pret. Ya. Makanya cari yang mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Tapi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, sekaya apapun, seganteng apapun, ngomong aja pret. Ya, nggak ada itu, bohong. Karena di dalam pernikahan cinta itu akan diuji. Ya, cinta harus berubah menjadi kasih. Kenapa saya bilang cinta itu pret? Cinta itu menuntut. Kalau yang dituntut masih ada, masih cinta. Tapi kalau yang dituntut sudah nggak ada, ya udah nggak cinta dia. Beda dengan kasih. Kasih itu cenderung memberi, tidak pernah menuntut. Karena itu Alkitab bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi dan punya kasih setia? Ya, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Barulah engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan kasih akan Tuhan itu juga harus teruji. Papi saya haji, kakek saya ustadz, saya bertobat terima Yesus tahun 95. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, itu jauh dari benak saya. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik, percayalah dulu saya kurus. Tapi karena udah kebanyakan makan ragi, ya jadi naik, mengembang seperti sekarang ini, saudara. Tapi dulu saya kurus, ya. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, jauh saya tidak kenal Yesus. Dari kecil sudah diwanti-wanti jangan berteman dengan orang Kristen, kata papi saya. Apalagi jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Kalau kamu jatuh cinta sama laki-laki Kristen, lebih baik papi bunuh kamu. Papi masuk penjara daripada kamu menikah dengan orang Kristen. Kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak berani deket-deket atau jatuh cinta dengan laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Gak usah tepuk tangan, Orang di sini kok kalau dipuji tepuk tangan ya buat dirinya sendiri ya. Tepuk tangan itu kalau buat diri sendiri tuh loh. Ya. Cowok-cowok Kristen tuh ganteng, tapi yang sudah bertobat. Yang gak bertobat sama juga kayak setan. Ya. Jadi saya takut, saya gak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Saya membatasi pergaulan saya. Tapi itulah Alkitab bilang, bukan aku yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih saya. Nggak pernah terpikir dan tantangannya begitu berat pasti. Tahun 95 saya mau bunuh diri, saya stres dengan hidup, ya papi saya galak tiap hari mukul. Papi saya itu punya banyak ilmu, ya salah satunya ilmu kebal. Jadi tiap hari dia marah terus. Jadi saudara yang tiap hari marah-marah, pasti ada ilmu kebal itu. Nggak usah angkat tangan yang tiap hari marah-marah. Di sini ada bapak-bapak, ya tiap hari marah terus, nggak pernah senyum, di rumah marah saja, mukanya ketekuk, jelek, tuwe. Orang tuh kalau nggak senyum mukanya tuwe, ya bertobat. Lihat kanan kirimu, ada yang nggak senyum nggak? Ya bilang tuwe kau. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya kalau kau rajin tersenyum berbuat baik, firman Tuhan bilang mukamu berseri-seri. Kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Ya. Jadi saudara, saya stres tiap hari, dipukul sama papi saya. Marah, papi saya tiap hari marah.
Ya, itu kalau orang punya banyak ilmu hitam tuh marah-marah. Banyak setan di dalam badannya. Kalau Anda tiap hari marah-marah, cek ya, pasti banyak setan di hatimu. Saudara ngaku atau tidak, saya yang ngomong ini. Ya, setan itu suka tinggal dalam hati orang yang marah-marah. Ya, tapi setan gak suka sama orang yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dalam sorga, sorga itu kan bukan nanti kau mati kau masuk sorga, kelamaan. Tuhan mau kita masih di dunia ini, kita hidup dalam sorga. Latihan memang hidup di sorga, latihan memang sekarang ada di dunia ini. Sorga itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi saudara mulai belajar sekarang latihan hidup di sorga, supaya nanti kau tidak salah. Di sorga nanti kau marah-marah, kau berantem, kau maki-maki orang, malah malaikat bilang, kenapa kau ada di sini? Bukan tempatmu di sini. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu kerajaan Allah. Bukan soal mobil mewahmu, bukan soal jumlah depositmu, bukan soal rumah mewah, tapi kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan sebaliknya, neraka itu ya dosa, marah-marah, stres, galau.com. Orang yang tiap hari stres, marah-marah, galau, Anda sudah berada di neraka sekalipun Anda masih ada di dunia. Jadi kaya itu bukan tolak ukur orang itu diselamatkan. Ya, tolak ukur orang sudah diselamatkan, mengalami sorga di bumi, itu dia hidup yang pertama dalam kebenaran, ada damai di hatinya, ada sukacita di hidupnya. Bilang amin. Jadi kalau kau suami istri tiap hari kau ribut di rumah, berantem, itu banyak setan di rumahmu. Jangan-jangan kaulah setannya. Ya, maaf ya, Bapak siapa suruh Bapak undang saya ke sini, Pak. Memang khotbah saya begini ya, jadi nggak diundang juga nggak apa-apa nanti. Ya, apa itu khotbah kok setan-setan? Memang bener, nggak usah diperhalus-halus lagi sekarang orang Kristen itu. Kebanyakan khotbah yang enak-enak, halus-halus, nggak tobat-tobat. Jadi kita to the point saja. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan jadi setan, saudara. Ya, kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu sorga. Tapi orang yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, nah saya dulu waktu belum bertobat, aduh saudara, saya hidup enggak ada damai. Makanya benar, bukan soal kaya orang diberkati, itu bukan soal uang. Jangan kau pikir, oh saya ini kaya berarti diberkati Tuhan. Sorry. Ya sorry, malah Alkitab bilang orang kaya itu susah masuk surga. Ya susah, kenapa? Orang yang diberkati Tuhan itu dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Walaupun dia miskin, ada damai di hidupnya, ada sukacita, itu surga. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya di Jakarta. Senyum susah. Memang biasa orang kaya itu susah senyum. Ya, saya tidak tahu kenapa. Kalau ketemu shalom Pak, shalom. Senyumnya sedikit aja, langsung balik lagi. Tidak tahu kenapa ya, mungkin takut wibawanya jatuh. Kalau dia tersenyum gitu, mungkin jatuh wibawa. Padahal kan jatuh tinggal pungut lagi, susah amat sih. Ngapain sih jaim, jaga image ya? Tidak usah, hidup ini biasa aja. Sebaliknya saya kalau lewat di pangkalan ojek, itu tukang ojek ketawa kebahak-bahak, mulutnya terbuka lebar-lebar. Jadi saudara, kadang-kadang saya bilang sama suami, jadi lebih bahagia mana ya? Orang-orang kaya yang kita lihat di gedung mewah itu senyumnya diatur, semua diatur. Atau itu tukang ojek dia yang di pangkalan ojek. Engkau kaya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, itu neraka loh. Lalu saya merasakan saudara, aduh ndak ada damai, ndak ada sukacita. Akhirnya tiap hari dimarahin, saya mau bunuh diri. Lulus SMA, saya mengalami persoalan bertubi-tubi di hidup saya. Singkat cerita, saya pengen mati. Iblis ngomong, udah nggak ada guna kamu hidup, hidupmu sudah rusak, masa depanmu rusak, semuanya rusak. Nggak ada yang sayang sama kamu, orang tuamu juga nggak sayang. Lalu saya pikir, setan bilang, mati saja, bunuh diri saja kau. Saya akhirnya memutuskan, iya saya pengen mati saja. Tapi saya bilang gini,
Kalau saya mati saya kemana ya? Ada Tuhan enggak di dunia ini ya? Lalu otak saya ngomong sendiri, ya adalah Tuhan. Orang yang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak sekolah. Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Bodoh sekali itu orang. Kenapa saudara? Kita lihat alam semesta. Bumi ini bisa berputar setiap hari. Matahari bersinar. Itu kalau tidak ada kuasa yang mengaturnya itu tidak mungkin. Kita manusia, kita semua diciptakan mata dua, hidung satu, mulut satu toh. Tapi muka kita semua beda loh. Ya enggak? Ajaib enggak? Ajaib. Kita diciptakan Tuhan begitu dahsyat loh. DNA orang itu beda-beda. Kalau dulu saya kan belajar di biologi saudara, kita belajar tentang kromosom manusia, sel-sel itu membelah diri. Wow, kita makin lihat keajaiban Tuhan. Jadi orang gak percaya Tuhan itu paling bodoh. Lalu saya bilang gini, oke, saya percaya ada Tuhan, ada yang mengatur semuanya. Pertanyaan saya berikutnya, Tuhan itu yang benar yang mana? Agama di dunia ini banyak. Lalu saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati, saya pengen ketemu Tuhan. Saya tantang engkau Tuhan yang menciptakan saya di dunia, siapa engkau sebenarnya? Malam itu saya nangis di kamar saya, masih dengan persoalan yang bertubi-tubi, tekanan hidup yang bertubi-tubi. Saya bilang, Tuhan, siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Tahun 95 itu akhirnya Tuhan datang di kamar saya. Saya dijamah Tuhan Yesus, tidak berhenti saya nangis. Mulut saya terus memanggil nama Yesus. Yesus, Yesus, berjam-jam saya nangis mengalami Tuhan. Gak ada pikiran bunuh diri, gak ada pikiran mati. Yang ada di benak saya cuma aku pengen kenal siapa Yesus itu. Saya cari gereja. Dari rumah saya pakai baju senam, saudara. Saya cari gereja, ya. Lalu saya duduk, ya, saya ikut ibadah, saya ngomong ke pengerjanya, saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen kenal siapa Tuhan Yesus. Saya dikasih Alkitab. Saya bawa pulang, saya baca Alkitab. Satu hari saya baca Alkitab 6 sampai 7 jam. Melebihi anak sekolah Alkitab. Saya baca lapar dan haus akan Tuhan. Setiap ayat yang saya dapat menjadi rema saya catat di buku harian saya. Roh Kudus terus memberi saya pengertian. Semakin haus saya gali Alkitab, saya baca. Hari ini saya simpan Alkitab di bawah lemari. Besok saya pindah di atas lemari. Besok di bawah pakaian. Saya takut ketahuan. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi setan bilang, kalau sampai kamu ketahuan jadi Kristen, mati kau, mati. Saya tiap hari ketakutan saudara, ketakutan. Tapi pengetahuan akan Tuhan itu yang Rasul Paulus bilang. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Karena itu apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih dari segala-galanya. Saya yakin orang Kristen biasa tidak mengalami apa yang saya alami. Ya, saudara baca Alkitab saja, ya, baca Alkitab enggak tiap hari. Bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Ya, baca Alkitab susah. Ya. Tapi saya mengalami lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca tiap hari. 1 tahun saya bertumbuh dalam iman, saya berubah. Dulu kalau keluar malam pulang jam 2 dipukulin. Besoknya saya nggak pulang jam 2, saya pulang jam 3. Ya, makin dihajar. Saya bilang, bunuh aja saya sekalian. Saya nggak pernah minta lahir kok. Kita nggak bisa mengubah anak-anak kita kalau bukan Tuhan yang menjamah dan Roh Kudus yang jamah dia. Tapi saudara, ketika saya dijamah Tuhan, saya berubah, benar. Saya nggak pernah keluar malam. Saya tiap hari itu cuma pengen mau baca Alkitab. Tiap hari saya pengen baca Alkitab. Tanpa saya sadari, karakter saya mulai berubah. Karakter saya berubah. Dulu saya marah-marah. Tiap hari saya berantem sama adik saya. Adik saya laki-laki, badannya tatoan saudara. Tapi kalau berantem sama saya, ayo maju sini, pukul-pukulan. Tapi ketika saya terima Yesus, saya baca Alkitab.
Jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, orang yang sabar itu orang yang seperti tembok yang runtuh. Amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya baca, saya sadar, saya ini banyak dosa ya. Lalu saya tulis catatan dosa saya. Saya tulis 1, pemarah, 2, iri hati, 3, tersinggungan, 4, pemalas, 5, saya catat. Saya mulai bawa dalam doa, Tuhan, ini catatan dosaku. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau jadi ciptaan yang baru. Perlu latihan saudara. Untuk masuk surga perlu latihan. Makanya sekarang latihan memang. Kalau kau tiap hari marah-marah, kurang-kurangi. Lalu saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus saya gak pengen marah-marah. Saya pengen jadi orang sabar Tuhan. Saya puasa. Ya, aku mau puasa Tuhan. Aku gak mau jadi orang yang marah-marah. Besok Debbie ini jadi Debbie yang sabar. Saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya. Setan ngomong di telinga saya, ada sepatu di depanmu, lempar ke mukanya adikmu. Kalau dulu saya belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal kebenaran, saya ambil tuh sepatu, saya lempar di mukanya dia. Waktu setan bisik begitu, ambil tuh sepatu, lempar ke mukanya dia. Roh Kudus bisik, jangan kalah dengan kejahatan. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh yang ada dalam dia. Saya berkati adik saya saudara. Kata Roh Kudus, harap tenang, ada ujian. Iya, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Makanya kenapa kalau di sekolah dulu kita ujian ada papan besar ditulis harap tenang ada. Amin. Kalau saudara lagi diuji tidak usah banyak ngomong. Tulis saja di sini gede-gede harap tenang ada ujian. Ya, tapi tanpa saya sadari saya berubah saudara. Akhirnya 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Kakak saya tahu saya jadi Kristen, dilaporin ke papi saya. Saya dipanggil saudara, ditanya sama papi saya. Oh, ternyata ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Kenapa kau tertawa? Pertanyaan saya, sudah aneh kau saudara? Amin. Bagaimana enggak aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Amin. Masih ada yang merokok di sini? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat muka-mukanya dari sini yang merokok ini. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Bertobat. Ya, aneh, jadi aneh. Dulu marah-marah, sekarang nyanyi-nyanyi. Amin. Harusnya begitu. Dulu sebelum terima Yesus pelit, pelitnya melitit. Ya, lipetannya mantap. Pokoknya begitu uang masuk dalam nama Yesus tidak keluar-keluar. Pakai ayat lagi, dia tengking lagi. Setelah terima Yesus, jadi pemurah, tukang memberi, suka menabur. Kenapa kalau ngomong menabur mukanya tegang semua? Ya, amin, amin. Ada keanehan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi. Jangan sebut dirimu Kristen, pengikut Yesus kalau hidupmu belum berubah. Gampang aja tahu kita ini benar-benar Kristen yang sejati. Ya lihat, berubah nggak hidupmu? Kalau belum berubah berarti engkau belum jadi Kristen. Lalu akhirnya saudara ketahuan, saya mulai masuk dalam aniaya. Saya baru bertobat 1 tahun, ya, tiba-tiba masuk dalam aniaya. Saya mulai diancam mau dibunuh saudara. Takut nggak saya? Takut. Papi saya benar kalau ngomong. Tapi saya semakin berdoa Tuhan dalam ketakutan. Tuh saya berdoa ketakutan terbesar di hidup saya. Itu adalah ketika saya akan ketahuan jadi Kristen. 1 tahun saya diproses dalam rumah, nggak boleh duduk makan sama keluarga, saya suruh makan sama pembantu di belakang. Papi saya tiap ketemu saya berpapasan, setan, iblis. Tapi Yesus berkata,
Ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Tapi berbahagialah orang yang bertahan sampai pada akhirnya, setia kepada Tuhan, dia akan selamat menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada dia. Amin, saudara. Sampai akhirnya tahun 96 Desember saya dipanggil papi saya. Kamu benar mau jadi Kristen? Ya pap. Nggak bisa kamu kembali lagi? Nggak. Aku sudah berubah, aku bukan Debbie yang dulu, Yesus yang merubah saya. Oke, kalau memang pilihanmu seperti itu, papi nggak bisa bunuh kamu. Papi bunuh kamu nggak ada guna, karena imanmu nggak mati, cuma badanmu yang mati. Jadi sekarang papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu tetap Kristen, tinggalkan rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Kamu keluar dari sini, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saudara, saya nangis. Saya masuk di kamar, saya bilang, Tuhan, kenapa tantangannya begitu berat? Saya mengasihi keluarga saya. Saya baru lulus SMA. Kalau saya tinggalkan rumah, saya mau makan apa? Saya mau hidup di mana? Tapi saya tidak mau keluar dari rencanamu Tuhan. Karena saya percaya kebahagiaan di hidup saya hanya ketika aku tinggal dalam rencana Tuhan. Saya masuk di kamar, saya nangis. Beri aku petunjuk Tuhan. Baca Alkitab, langsung dapat. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, ladangmu, rumahmu, pekerjaanmu. Karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya bilang, Tuhan, gak kayak gini Tuhan. Kamu mau taat dan setia? Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Jangan sampai kasihmu kepada Tuhan luntur, apapun tantangannya. Akhirnya saya pamit sama orang tua saya. Papi saya syok waktu saya bilang saya memilih Yesus, meninggalkan keluarga. Papi saya, saudara, dia berlutut di bawah kaki saya. Dia nangis, dia bilang, Deb, papi akan lakukan apapun yang kamu minta, tapi tolong kembali ke agamamu. Dia berlutut di bawah kaki saya. Saya peluk papi saya bilang, Pap, saya sayang sama papi. Kalau kamu sayang sama papi, kenapa kamu bikin keputusan ini? Saya bilang, saya gak bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Mami saya nangis. Tunggu mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, kelamaan. Saya bilang sama mami saya, Mam, ini bukan soal mami sama papi mati. Aku nggak bisa jelasin apa yang aku rasa hari ini, dan pasti mami juga nggak bakal ngerti apa yang saya ngomong. Tapi ini waktu Tuhan. Saya tinggalkan rumah dari kota Poso. Saya ini dari kota Poso. Saya menuju ke kota Palu. Di kota Palu, saudara, saya tinggal numpang di kos-kosan sepupu saya untuk bisa numpang makan dan tinggal gratis. Kalau anak kos pergi kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak di situ. Iblis datang, goblok, jadi Kristen, jadi pembantu. Di rumah bajumu dicuciin pembantu. Kenapa kamu di sini jadi pembantu? Saya bercucuran air mata, saya cuma bilang, Iblis, aku ini telah dibeli, hargaku lunas dibayar. Dan hidupku adalah hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kasih dan setia itu dibuktikan ketika engkau sedang berada di dalam tekanan dan penderitaan. Orang mengasihi kalau semuanya baik itu biasa. Tapi ketika engkau sedang berada dalam lembah kekelaman, engkau sedang ada dalam tekanan, dan engkau bilang, Tuhan engkau baik dan aku mengasihi engkau, itu yang luar biasa. Waktu suamimu baik-baik saja engkau bilang, Tuhan engkau baik, aku bersyukur, itu biasa, orang dunia pun begitu. Tapi ketika suamimu lagi terhilang, ya bahkan dia menghilang entah kemana, dan engkau bilang, engkau baik Tuhan, aku mau bayar harga, aku mau bayar harga. Itulah kasih setia kepada Tuhan yang tidak terukur yang engkau bisa beri bagi Tuhan. Ketika engkau punya uang, engkau bilang, Tuhan itu baik, itu biasa. Tapi ketika
ketika engkau tidak punya uang, tidak punya apa-apa, nggak bisa makan, engkau berlutut dan bilang Tuhan itu baik, itu yang diperhitungkan Tuhan. Amin saudara. Saya mengalami di kos-kosan kadang saya enggak makan, saya puasa bukan karena enggak ada makan, bukan karena puasa apa-apa. Memang kadang terpaksa, nggak ada uang. Anak kos juga makan aja mereka untung-untungan kalau dapat kiriman. Tapi disitulah saya mengalami Tuhan. Ya ada saatnya memang Tuhan izinkan supaya iman dan kasih kita kepada Dia itu teruji. Bagaimana seseorang dibilang setia? Kalau kita bertahan sampai di garis akhir. Amin. Ya, pernikahan itu akan dibilang setia kalau kita ini suami istri bertahan. Ya, tidak selingkuh. Saya percaya di Semarang ini jarang yang selingkuh ya. Atau ada? Banyak enggak? Enggak ada lah ya, orang Semarang itu semua manis-manis ya. Jakarta banyak, di sini enggak ada lah, enggak ada yang ngaku. Ya, saudara, kesetiaan itu teruji, makanya janji nikah pun diucapkan kan? Aku berjanji mencintai suamiku dalam keadaan sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Itu ada di janji nikah. Tapi sekarang banyak orang itu ya menyia-nyiakan pernikahan. Jaga saudara, engkau tidak mungkin setia kepada Tuhan kalau engkau itu dalam rumah tangga saja saudara ya tidak menghargai istri, tidak menghargai suami, tidak mencintai suami. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi suami dan mengasihi. Saya banyak layani sekarang. Bahkan kemarin ada yang ngomong, Bu, suami saya berselingkuh. Berdoa, Bu, jangan putus harapan, berdoa, Bu. Udah berdoa, tiba-tiba dia tanya saya, Bu, saya dapat suara Tuhan. Apa Tuhan bilang? Tuhan berkata, engkau harus melakukan kehendakku, anakku. Kehendakku adalah kau ceraikan suamimu dan kau akan menikah dengan laki-laki lain. Saya bilang, ini Tuhan yang mana yang ngomong begitu ya? Hati-hati loh saudara, beda tipis antara suara Tuhan sama suara setan loh. Ya, saya bilang, Bu, itu sesat, itu setan, Bu. Kau akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, tapi istrinya itu tidak baik sama suaminya. Jadi dia juga akan bercerai dan kalian berdua akan menikah. Enak sekali ada Tuhan begitu ya. Sembarang saudara. Kesetiaan itu, setia sampai akhir, kasih dan setia dalam segala keadaan. Hari ini saya melihat bagaimana karya Tuhan di hidup saya. Ketika saya terus setia mengikut Dia tanpa kompromi, mencintai Tuhan sampai di garis akhir, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, jangan mengkhianati Tuhan. Jangan saudara pikir murtad itu berarti meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, saya pindah agama itu murtad. Enggak, banyak orang masih di dalam gereja tapi dia sudah murtad dari Tuhan. Waktu engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sudah murtad secara rohani. Duduk di gereja, tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan pikirannya, Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar setia sampai di garis akhir. Buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saudara. Firman Tuhan berkata di sana. Yakobus 1 ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kesetiaan teruji sampai pada garis akhir. Jangan pernah engkau menyangkal Tuhan. Jangan pernah engkau menolak Tuhan dalam hatimu. Bertahan di dalam pencobaan.
Sekalipun sulit, percaya saudara. Saya ini bukan cuma ngomong, saya sudah melihat, saya sudah membuktikan kasih setia Tuhan itu dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai. Dari yang 1 tahun saya jalani hidup di kos-kosan. Setelah itu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Berat hidup, berat saudara. Saya pernah merasakan hidup di satu titik terendah. Tidak punya uang 1 sen pun, tidak punya 1 orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran. Dan disitulah hanya benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus buat kita ini gak bisa lagi kemana-mana, hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika saya hanya memang bergantung kepada Tuhan, di situ saya baru melihat Tuhan itu nyata. Dia ada saudara. Tuhan itu hidup. Kalau saya cerita kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan, itu saya nggak bisa ngomong. Tuhan itu ada dan dia nyata. Makanya alami Tuhan. Setia kepada Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu. Ya. Dan di dalam kasih itu pasti ada komitmen. Amin. Ya, dalam kasih itu ada komitmen. Gak ada orang nikah bilang begini, kita nikah ya. Kalau sudah tidak cocok, kita pisah ya. Kita nikah ya. Enggak, kasih itu ada komitmen di dalamnya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bertahan sampai pada garis akhir. Kalau kita ini hanya mengasihi tanpa kesetiaan, itu percuma. Ya, tapi bertahan sampai di garis akhir, itu yang Tuhan cari. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi biarlah Tuhan dapati hati kita ini tetap percaya kepada Dia. Ya, melewati pergumulan. Saya tadi mendengar kesaksian saudara di ruangan dalam, ya, mendengar kesaksian bagaimana keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala menghadapi badai yang bertubi-tubi. Ya, ibu kena bom, ya, dan bagaimana kehilangan seorang anak yang dikasihi. Ya, gampang membuat kita ini bertanya, di mana Tuhan itu? Ketika kita mengalami badai, menghadapi terpaan, lalu kita merasa Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan tidak setia, dan iblis itu sering kali memutarbalikan firman, mengintimidasi kita dengan berkata Tuhan tidak setia. Saya pernah mengalami kecelakaan maut. Satu keluarga, kami mau pelayanan di Anyer dari Jakarta. Satu keluarga berangkat, satu mobil berlima kita. Waktu itu naik mobil Honda Freed saudara. Ketika berhenti di pintu tol, itu jalannya menurun begini, mau keluar di Cilegon. Kami lagi berhenti, keadaan mobilnya mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus saudara dari atas itu lajunya benar-benar prima. Dia mengarah kencang saudara dari atas tanpa rem. Mobil kami lagi berhenti mau bayar tol. Dia hantam mobil kami yang pertama saudara. Dan untung suami saya sempat banting setir ke kanan, jadi mobil kami terbalik ke sebelah kanan. Dia masih hantam 5 mobil lagi di depan, tapi benturannya tinggal sedikit karena yang pertama tuh di mobil kami. Mobil saya hancur 80%. Anak saya yang paling kecil tidur melintang di belakang. Ketika anak saya yang paling kecil itu, kejadian itu, dia tiba-tiba sudah di pangkuan saya di depan. Airbagnya keluar semua, berasap mobil putih. Hanya seperberapa detik saudara, kita sudah kehilangan kesadaran. Saya baru menyadari kenapa kita ini harus hidup kudus. Karena waktu mengalami begitu, tidak sempat bertobat. Mati itu hanya berjarak 1 detik dari hidup manusia. Mengalami keadaan kaget, dihantam bus gitu, kami terbalik di mobil itu. Saya tiba-tiba udah hilang ingatan, kaget pertama, habis itu hilang ingatan. Udah nggak ingat apa-apa mengalami begitu. Nggak mungkin sempat Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya menipu orang, ampuni. Nggak sempat. Makanya perlu berjaga-jaga setiap waktu itu, berjaga-jaga. Mobil itu saudara terbalik, hancur 80%, dan puji Tuhannya kami satu keluarga tidak ada tetesan darah satupun. Itu Tuhan saudara. Ya,
Saya nggak ada yang mau nolong karena mobil kami berasap. Semua orang bilang mau meledak, mau meledak. Saya berdiri, saya injak setir, suami saya di bagian bawah, soalnya kan terbalik. Anak-anak saya keluarin dari jendela, ya, lalu kami semua akhirnya puji Tuhan bisa keluar. Keadaan mobil terbalik, sudah berasap, tape-nya masih bunyi di mobil. Lagunya apa? Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba. Kecuali saudara kami tabrakan, mobil terbalik, lagunya abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi, mungkin masuk akal ditabrak, lagunya begitu, dangdutan, ya, lagunya masih berdengung, ku bersyukur selalu Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba saudara, iblis mulai menuduh saya, mana Tuhanmu yang katanya mengasihi? Di mana Tuhanmu? Seminggu sebelumnya rumah kami kerampokan. Semua handphone, iPad hilang, hampir 70-an juta dibawa sama maling. Itu seminggu sebelumnya. Saya ini hamba Tuhan loh. Saya mau saksi apa? Kan lebih enak kalau saya bersaksi, saudara. Minggu lalu rumah saya kemasukan maling. Nggak ada barang yang hilang, malingnya tergantung di pagar saya. Itu mesti jemaat tepuk tangan semua. Dahsyat tuh Tuhan. Lihat toh. Tapi kesaksiannya, rumah saya kemasukan maling, 70 juta hilang di bawah handphone, iPhone. Ya, nggak enak toh. Saya waktu itu bilang ini, Tuhan, kayaknya rumah orang yang lebih berdosa dari saya banyak deh. Ya, karena kita ini kalau ngalami musibah kan langsung introspeksi diri toh. Ini yang lebih berdosa dari saya banyak, kenapa rumah saya yang dimasukin? Minggu depannya tabrakan. Banyak yang WA, SMS gini, Bu, introspeksi diri. Lu mending gak usah WA, nggak usah ngasih kata-kata apa-apa, nggak usah komen, daripada lu komen nyelekit. Ya enggak saudara? Mulutnya tuh setajam silet. Komen, introspeksi diri. Kenapa ibu mengalami bertubi-tubi? Introspeksi diri. Dalam hati saya, nggak usah kau bilang begitu. Waktu saya kecelakaan, saya langsung introspeksi diri. Masalahnya, waktu saya introspeksi diri, kalau saya temuin gini, oh ini gara-gara saya selingkuh ini, atau oh ini gara-gara saya nipu orang kemarin duitnya saya bawa. Kalau gitu kan enak kan? Masalahnya saya coba introspeksi, saya tidak menemukan ada dosa yang begitu wow, yang membuat Tuhan menghukum kami. Saudara, satu perasaan yang sangat membunuh dan rasanya bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saya rasa waktu itu Tuhan kayaknya tinggalin aku. Kenapa saya mengalami begini Tuhan? Di mana pembelaanmu? Mungkin malam ini ada dia terus terang berkata, Tuhan kenapa hidupku gini-gini saja? Aku tidak melihat pembelaanmu. Di mana engkau Tuhan? Hati-hati saudara, saat itulah kita bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Kita tidak mencintai dia lagi. Tapi di situ saya baru sadar apa yang Ayub alami, bertubi-tubi yang dia alami. Tapi kasih setianya teruji. Kenapa Ayub mendapatkan kembali berlipat dari apa yang dia kasih? Yang lucu, orang yang ngomong introspeksi diri itu, tiba-tiba saya dikasih mobil baru sama Tuhan. Honda Freed-nya hancur, nggak bisa diperbaiki. Saya ganti waktu itu Innova terbaru. Dia WA saya gini, puji Tuhan ya Bu, ternyata ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil. Orang Kristen yang pikirannya picik. Saya balas begini, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer.
Kok pikirannya picik gitu loh. Ya. Tapi saya percaya setiap ujian iman yang kita alami itu ada nilai, ada bobot ilahi di dalamnya. Ada nilai pembelajaran yang itu tidak bisa dunia berikan, saudara. Engkau nggak bisa beli itu dengan uang. Karena itu jalani setiap proses di hidupmu, bertahan sampai di garis akhir. Sepahit apapun yang kau alami sekarang, bilang, Tuhan, aku mau bertahan mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku. Saudara, Alkitab berjanji kalau engkau setia sampai akhir, engkau akan mendapat penghargaan di mata Tuhan dan di mata manusia. Kita percaya Dia Tuhan yang berjanji, tidak ada satupun yang Dia ingkari. Coba kita kembali ke Amsal 3 tadi. Saya minta imam musik untuk bersiap. Amsal pasal 3 tadi, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, baca lagi bersama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau akan menerima kasih dari Tuhan dan penghargaan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Sampai akhir kami menutup mata, Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Apapun pencobaan, persoalan, tantangan yang sedang kami hadapi, kami mau bilang di hadapan Tuhan, seperti wanita yang datang mengurapi Engkau Tuhan, kami datang di kaki-Mu malam hari ini, saudara. Katakan di hadapan Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu,